prosesnya pencegahan ini bukan seperti ban berjalan seperti di penindakan, maka kita perlu kita cari solusi baru untuk tadi membuat satu proses ini menjadi satu proses bersama yang tujuannya adalah mendukung upaya penindakan dan pencegahan. Karena sampai saat ini penindakan adalah promosi terbaik pencegahan. Jadi memang penindakan tetap kita jalankan, tapi upaya-upaya seperti ini kita coba gulirkan terus supaya nanti saling mendukung. Nah, intinya pemerintah juga harus tadi perbaiki dong sistem-sistem yang memang sangat longgar ya, kemudian menimbulkan permisif terjadinya korupsi. Itu juga penting. Jadi jangan cuman fokusnya adalah penindakan, tapi bagaimana pemerintah pun mencoba upaya-upaya pencegahan yang lain. Yang harus tadi ada pertanyaan juga dari Pak Youri, bagaimana kalau kemudian koruptor itu juga dilibatkan ikut main film misalnya? Pasti lebih menjiwai. Gimana Mas Agus? Iya, sangat mungkin, paling enggak dari kasus-kasus yang ada kan sebenarnya jadi lahan membuat cerita yang bisa diangkat jadi film, dan itu tidak ada habis-habisnya. Tapi satu hal yang menarik, satu yang saya mau komentari, ini kan selama ini kalau kita bicara korupsi, tadi konsentrasinya pada penindakan, lebih jauh lagi harapan, ekspektasi yang besar terhadap aparat penegak hukum termasuk juga KPK. Tapi yang nggak pernah ditanya ke diri kita sebenarnya, ada potensi, ada harapan yang selama ini tidak pernah dikapitalisasi. Bahwa lebih banyak orang baik di negeri ini daripada orang yang jahat. Berapa persen korupsi? Berapa persen yang korupsi? Yang tertangkap, yang tidak? Yang tidak. Saya rasa dari pengalaman sehari-hari lebih banyak. Tetapi persoalannya adalah media kita tidak memberikan apresiasi pada nilai-nilai kejujuran. Tidak memberi ruang pada tokoh-tokoh yang selama ini punya integritas. Betul. Karena tidak punya nilai berita. Tidak punya nilai jual. Sehingga kalau ada semacam pesimisme, saya sebaliknya. Saya pembuat film, saya sering keliling membuat film dokumenter. Luar biasa, negeri ini negeri yang luar biasa. Pemerintahnya kacau kayak gini aja masih jalan kehidupan. Itu luar biasa nggak? Jadi kita sebenarnya masih luar biasa. Modal sosial kita luar biasa. Tapi itu kadang-kadang memang itunya yang tidak dimunculkan, bahwa ada harapan, ada nilai yang masih dipegang, banyak tokoh-tokoh inspiratif. Tinggal lagi adalah mau nggak kita membalikkan, kalau metode campaign itu dibalik, yang tadinya negatif campaign kita jadi positif campaign gitu, mengenai nilai-nilai yang kita punya. Saya rasa dengan begitu terbukti dengan kita keliling dengan film ini, banyak orang apresiasi, banyak. Terakhir itu di Solo ada seorang anggota DPRD Boyolali itu menangis menonton film ini, karena dia bilang, maaf saya nggak bisa ngomong, terlalu banyak yang saya mau omongin dan kata-kata nggak cukup mewakilin, tapi saya berterima kasih terhadap film itu. Itu aja yang diomongin. Ada seorang guru dari Sulawesi Tengah cuma bilang gini, ya hari ini kita cuma ditampar saja dengan kenyataan semacam ini, dan kita diingatkan kembali. Banyak hal-hal seperti ini dalam perjalanan kita roadshow ini, dan itu memperkuat optimisme kami. Karena pengajaran yang diberikan itu dalam bentuk yang sehari-hari dan ringan mungkin ya? Iya, karena selama ini kan yang kita lalai adalah soal pendidikan nilai yang bukan dalam pengertian perlu ada kurikulum baru mengenai nilai-nilai korupsi, nggak perlu. Tetapi yang namanya pendidikan selalu kan mengajarkan yang baik gitu. Pertanyaannya kemudian, apakah pendidikan sekedar menanamkan pengetahuan atau juga menanamkan sikap atau karakter tadi? Ada yang mengatakan tadi Pak Samsul Bari, ini amatiran kayaknya filmnya. Iya. Apa komentar Pak? Terima kasih. Artinya mungkin Pak Samsul harus nonton dulu. Belum nonton ya? Belum nonton. Belum nonton. Mbak Ina, tapi bagaimanapun pendapat orang mungkin perlu kita apresiasi ketika Pak Samsul Bari mengatakan pilih dong judul-judulnya yang kemudian ngena banget gitu, seperti katanya sajam, senjata tajam, atau apalah. Apa komentar Mbak Ina? Sebenarnya sih saya ada setuju ya, mungkin Kita versus Korupsi ini adalah satu judul yang sebenarnya sangat buat saya menakutkan gitu. Bahwa sebenarnya film ini kan harusnya diberi judul, makanya ada sub-sub judul di dalamnya gitu. Mungkin ini dibungkus dengan Kita versus Korupsi, kita sebenarnya sempat bertanya kenapa Kita versus Korupsi gitu. Tetapi mungkin ini adalah pelajaran kita, ini film pertama mungkin ya bagi KPK, mungkin nextnya mungkin bisa mencari judul yang lebih optimis gitu. Kita versus Korupsi. Menjual gitu ya mungkin ya, dari sisi judul saja orang langsung catching gitu.
terlalu negatif bagi saya tuh mungkin tidak ada optimisme di kita versus korupsi gitu. Mungkin apa ya? Karena kan sebenarnya begini. Kenapa dipilih kita versus korupsi waktu itu karena kita berpikir ini kan dalam kerangka kampanye yang lebih besar. Selama ini kita bicara kita dan korupsi. Tapi tidak ada penegasan kita melawan korupsi. Kita versus ya. Jadi kita ini harus ada penegasan gitu. Kemudian ada semacam kalau dalam film itu teknik twist namanya. Orang lihat judulnya filmnya serem, begitu masuk nonton filmnya, jadi kaget sendiri. Karena ini terjadi di PLN Medan. Ini kayak film kita nonton film awalnya film penerangan. Tapi ada surprise kemudian. Yang kayak dulu film G30 SPKI gitu. Jadi ada surprise, ada metode-metode campaign yang memang itu setelah nonton filmnya atau sebelum? Setelah nonton baru dia kaget. Sebelum nonton dia marah-marah. Soalnya di duduk sebelah saya, emang apaan nih film apa sih paling penyuruhan gitu. Begitu nonton dari dia tidur-tiduran malas begini sampai akhirnya duduk dan terakhir dia bilang ini bagus sekali filmnya. Jadi teknik tidak biasa digunakan. Kalau kita pakai judul yang biasa saja, misalnya jujur atau apa, orang akan lihat ini apa sih nih, nggak eye catching juga malah, dipikir film biasa. Jadi dalam teknik komunikasi tapi kalau itu banyak. Itu kemudian formatnya kita rubah ke dalam bentuk komersil, sebenarnya masih bisa menjual. Nah ini menarik. Saya orang yang paling nggak percaya ketika ada mitos mengenai dibedakan antara konten dengan nilai komersial. Orang selama ini kalau mau komersial kontennya nggak berat atau apa. Bukan soal berat. Ini kan kalau cerita bahwa kita biasa pakai jalan pintas nyogok itu biasa. Ada orang mau disogok, disuap dalam kondisi sulit juga biasa sehari-hari gitu. So kan bagaimana mengemas ini menjadi sebuah drama yang baik. Persoalannya di situ. Dan dari respon penonton saat ini saya kira nggak ada alasan untuk bikin film baik. Karena dia pasti punya nilai komersial yang baik juga. Saya yakin itu, optimis itu. Dan kedua, satu lagi adalah film tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada film sukses di pasar bukan karena filmnya bagus saja, tetapi ada aspek lain. Tapi gini Mas Abduh, saya dan juga masyarakat sebagai konsumen, kita kan hanya disuguhkan sebuah produk yang kita tidak bisa memilih hari-hari ini. Itu harus kita akui. Nah, apakah menurut Mas Abduh masih banyak para penggiat seni, pelaku seni itu yang punya pemikiran seperti Mas Abduh yang mau? Saya kira banyak sekali karena teman-temannya ini, angkatannya ini itu yang karya-karyanya sebenarnya berbicara di tingkat internasional, di festival-festival internasional, tetapi nggak punya ruang di dalam negeri. Karena apa? Karena memang ruangnya di sini cuma diperuntukkan untuk ruang-ruang komersial. Para produser yang ada juga tidak berani ambil semacam sikap inovatif untuk melakukan terobosan-terobosan baik dalam konteks konten maupun konteks bentuk. Nah, kalau di beberapa negara Amerika juga tuh ada yang namanya Public Broadcasting Services atau TVRI kalau di sini, lembaga penyiaran publik. Apa lembaga penyiaran publik? Dia mengakomodir kebutuhan publik yang tidak diakomodir oleh TV komersial atau oleh jalur-jalur komersial. Jadi kalau selama ini kita berharap pada TV komersial untuk menayangkan film edukatif, nggak mungkin karena basicnya harus cari profit. Nah, lembaga penyiaran publik kayak PBS, kalau di Korea KBS, kalau di Inggris BBC, di Jepang NHK, memang punya kewajiban mengakomodir yang tidak diakomodir oleh penyiaran komersial. Cerita-cerita dokumenter, pendidikan, film-film pendidikan yang punya muatan kayak gitu. Nah, saya sih ngerasa bahwa tepat ya KPK memakai saluran TVRI karena ya lembaga penyiaran publik semacam ini harus di-empower. Di-empower, karena kita nggak bisa berharap dari saluran komersial. Ya, Mbak, ini bagaimanapun kan kemudian ketika bikin film, paradigmanya adalah kemudian orang melihat ini untung atau rugi, kemudian orang melihat ada sebagian seperti itu, mungkin Mbak Ine dan teman-teman tidak seperti itu. Tapi itu kan sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Gimana Mbak? Ya, itu juga sebuah pilihan juga, kenyataan dan pilihan. Mungkin kami ini, saya terutama mungkin selama ini saya memilih jalur yang tidak terlalu mementingkan komersil selama ini. Yang penting bagi saya adalah gimana caranya film ini bisa mungkin memberikan manfaat sedikit saja, itu sudah menjadi satu kepuasan dan kebanggaan buat saya. Jadi komersil ataupun tidak itu kan sebenarnya pilihan. Orang
memenuhi kebutuhan masing-masing, mungkin tidak harus investasi, tidak harus berupa uang, tetapi berupa kepuasan batin itu sendiri adalah sebuah investasi yang tidak ternilai buat saya gitu. Pak Deddy, ini kan tayangnya terbatas, kemudian audiensnya pun terbatas. Tidak ada keinginan kita kemudian ke depan seperti apa? Saya masih ingin ya, KPK masih ingin ini film ini masuk ke dalam area komersial tadi. Kami masih mencoba bernegosiasi dengan salah satu jaringan perbioskopan di Indonesia. Kami ingin paling tidak film ini memenuhi satu proses di mana akhirnya ujungnya itu akan dibagikan secara cuma-cuma atau dikomersilkan lah ujung-ujungnya. Tapi proses-proses istilahnya pemanfaatan terhadap area-area atau memang saluran-saluran yang memungkinkan untuk film ini diputar baik komersial atau non komersial masih kita upayakan. Jadi kami sempat diskusikan di KPK. Kami ingin paling nggak film ini masuk dalam jaringan bioskop nasional selama 2 hari aja. Dengan harga yang sangat murah, misalnya 8.000, 10.000, tapi ada di 4-5 kota besar di Indonesia. Sehingga masyarakat bisa nonton. Tantangannya apa sampai saat sekarang? Sampai saat ini memang ini proses pertama proses aspek legal ya. Karena di situ ada brand KPK-nya sendiri. Kemudian apakah kemudian nanti KPK seolah-olah memanfaatkan media komersil untuk satu hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua yang nggak kalah penting, uangnya ini mau diapain nanti, gitu kan? Apalagi kan lembaga KPK ini kan lembaga penegak hukum, gitu. Kemudian memang kita harus cari terobosannya sehingga nanti nggak menyalahi dibuatkan aturan. Film lagi sama senias muda hasilnya. Kami berpikir seperti itu. Bahkan apakah memungkinkan uang yang diperoleh dari hasil ini memang murni akan dikembangkan untuk proses-proses selanjutnya. Proses kreatif berikutnya. Jadi nggak perlu lagi dari donor asing. Mungkin ke depan. Baik. Terima kasih Pak Deddy, terima kasih Mbak Ina. Mas Abdul, terima kasih untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Dan tentu saja kita akan tunggu masyarakat atau institusi manapun yang ingin nobar nonton bareng untuk film Kita Versus Korupsi. Silakan tadi di mana Mas Abdul? Bisa menghubungi di mana? Di Transparansi Internasional. TI ya. Dan di Humas. Atau bisa juga di KPK. Baik. Bisa ke website KPK juga. Bisa di website KPK. Free tentunya untuk siapapun yang ingin nonton film ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Deddy. Duduk dulu Mas Abdul, duduk dulu Mbak Ina. Kita masih di layar.